Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat, para hamba sekalian, semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya agar kita senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal salih, amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh hari Jumat ini kita insyaallah melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar. Kita kemarin sudah masuk ke dosa besar yang ke-15. Dosa besar urutan yang ke-15 dari Kitabul Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya. Dosa besar yang ke-15 kemarin adalah sombong, ya. Bangga diri, angkuh, ujub, congkak, ya. Mungkin ada yang bertanya, apakah kita tidak boleh bangga diri? Berbangga diri terhadap kerja keras yang telah dia capai. Berbangga diri terhadap usaha yang telah dia capai, dia merasa senang, bahagia, maka itu adalah hal yang lumrah, hal-hal yang wajar. Namun ketika dia berbangga diri dengan menghina orang lain, merendahkan orang lain, mengejek orang lain, ini berbangga diri yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ketika seseorang mendapatkan keberhasilan, seseorang mendapatkan kesuksesan, dia bangga. Tapi dengan kebanggaannya dia semakin merendah, semakin tunduk, semakin sederhana, semakin rendah hati. Ya, bukan seperti iblis. Ketika iblis semakin sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbangga diri, ketika kita merasa diri kita itu hebat, ya kita itu hal yang wajar. Ketika memang kita mencapai kesuksesan, kita senang dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih, ya. Tapi jangan sampai kita merendahkan orang lain. Bahkan justru dengan kebanggaan kita, dengan kesuksesan kita justru semakin merendah, semakin menunduk, semakin tawadu, semakin rendah hati. Karena kesombongan itu adalah sifatnya iblis. Sifatnya iblis. Dan kesombongan, kedengkian, termasuk dari kedengkian, ya. Kesombongan merupakan sifat yang pertama kali muncul di alam dunia. Ya. Sifat yang pertama kali muncul di alam dunia. Begitu juga dengan kedengkian. Ya. Siapa yang pertama kali melakukan kesombongan? Iblis, laknatullah alaih. Ya. Jadi kesombongan merupakan sifat yang pertama kali muncul di alam semesta, yang dilakukan oleh makhluk Allah, itu iblis. Ya. Kemarin ketika kita bahas bahwasanya ketika qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Wahai iblis, Allah bertanya, kenapa kamu kok tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawabannya?
ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api ya Allah, api kan luar biasa, ya. Menyala-nyala, merah, ya. Sedangkan tanah ya hanya tanah, diinjak-injak dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, iblis menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat kesombongan. Ya. Maka barang siapa yang dia berbuat kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, maka sama sekali Allah tidak cinta. Maka ini menunjukkan bahwasanya kesombongan, berbangga diri dengan merendahkan orang lain, berbangga diri dengan menghina orang lain, mencela orang lain. Kamu sih siapa? Kamu anak ingusan, kamu nggak tahu apa-apa. Saya yang hebat, saya yang keren, saya yang bisa segalanya. Kamu tidak bisa apa-apa dan seterusnya. Ini termasuk bentuk merendahkan orang lain. Ya, maka apa? Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang sombong. Ya. Kemudian Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Mu'min, wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Ya. Dan Nabi Musa berkata kepada Allah, memohon doa, inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Min kulli mutakabbirin. Dari setiap orang yang menyombongkan diri. Ya, wala la yu'minu biyaumil hisab. Orang yang menyombongkan diri lagi tidak mau beriman kepada hari penghisaban. Kita tahu ya, Nabi Musa alaihissalam diberi tugas oleh Allah untuk mendakwai umatnya. Ya, umatnya Fir'aun, Qarun, Haman. Ya, mereka adalah orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zalim, menindas, menghina, mencaci maki, ini sudah ya perbuatan mereka, ya. Maka Nabi Musa apa? Uttu, aku berlindung. Ya. Nabi Musa saja berlindung dari sifat kesombongan. Apalagi kita yang bukan nabi. Apalagi kita yang bukan nabi. Nabi Musa saja berlindung. Allah, inni uttu bi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku berlindung ya kepada Tuhanku dan Tuhan kalian min kulli mutakabbir, dari orang-orang yang menyombongkan. Ya. Kenapa? Allah mensifati orang-orang yang sombong la yu'minu biyaumil hisab. Orang-orang yang sombong adalah orang yang tidak percaya dengan hari penghisaban. Artinya apa? Orang yang sombong, orang yang tidak mau mendengarkan hak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, diberikan nasihat untuk beribadah, ya, untuk sholat, untuk puasa, menolak, tidak mau. Baik itu dengan alasan yang lemah lembut menyampaikannya, baik dengan alasan yang kasar menyampaikannya. Saya nggak mau, misalkan. Mohon maaf, saya nanti dulu. Mau dengan jawaban yang lembut, mau jawaban kasar, ketika dinasehati, diajak untuk sholat. Karena memang nggak pernah sholat misalkan. Diajak sholat, diajak puasa. Loh, kemudian nggak mau, termasuk orang sombong. Kenapa? Orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak yakin kepada hari penghisaban. Maka di sini Allah mensifati orang-orang yang sombong adalah orang yang tidak beriman kepada hari penghisaban. Dikira besok tidak ada hari pembalasan atas perbuatan yang dia lakukan karena kesombongan. Ya. Maka di sini kita harus berlindung. Nabi Musa saja kalimullah, ya,
nabi yang mendapatkan gelar kalimullah karena saking banyaknya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan dari sifat kesombongan dan orang-orang sombong. Karena memang orang-orang sombong itu sangat-sangat susah untuk didakwahi. Ngeyel, Fir'aun kita lihat, Namrud, itu kan orang sombong. Haman, Qarun, mereka orang-orang sombong. Orang-orang sombong, mereka orang-orang yang susah untuk didakwahi. Orang-orang yang sombong, mereka orang-orang yang susah untuk diajak kebaikan. Diajak sholat, nggak mau. Diajak beribadah, tidak mau. Sebenarnya Fir'aun, diajak untuk menyembah kepada Allah, tidak mau. Diajak untuk tidak mendolimi rakyatnya, tidak mau. Ya, mereka adalah orang-orang yang sombong. Ya, dan Allah menyatakan innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam surat Al-Mu'min ayat 56, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'idz billah. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Ya, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah yang harus dikerjakan, ya, loh kemudian dia menolak dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Suruh sholat, saya banyak kerjaan. Suruh ibadah, saya sibuk, ya, sibuk ini, sibuk itu. Ini alasan-alasan yang tidak jelas. Meskipun mungkin dalam anggapan manusia jelas. Tapi ketika untuk melaksanakan kewajiban sholat, ini alasan-alasan yang tidak ada kejelasan. Paham? Ya. Orang sakit pun tetap wajib sholat. Apalagi sehat hanya karena kesibukan, kemudian dia rela meninggalkan sholat, ini sebuah bentuk kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memperdebat ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, kemudian apa? Dia meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Lu meninggalkan sholat alasannya apa? Kecuali kafir boleh nggak sholat, ya kan? Orang kafir memang tidak boleh sholat. Tapi apa? Selama dia muslim sadar berakal, maka dia tetap wajib sholat. Ya, tidak ada alasan. In fi sudurihim illa kibr. Ketika dia tidak mau untuk beribadah kepada Allah, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, tidak mau beribadah kepada Allah, apa kata Allah? In fi sudurihim illa kibr. Ya, sesungguhnya di dalam hatinya, di dalam dada-dada mereka adanya kesombongan. Ya, adanya kesombongan. Kenapa? Orang sombong itu tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran. Tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Fasta'idz billah. Allah mengatakan memohonlah perlindungan kepada Allah dari sifat kesombongan. Karena apa? Kesombongan inilah yang menjadikan dia tidak mau taat kepada Allah. Kesombongan inilah yang menjadikan dia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan inilah yang menjadikan dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dengan alasan malas, ini sombong. Saya malas sholat, suruh sholat, malas, ini sombong ini. Ya, bukan malasnya, karena dia hatinya sombong, tidak mau sujud kepada Allah. Ya, banyak alasan, saya sibuk. Ya kan, karena dia sombong ngakunya sibuk. Gitu ya. Padahal apa? Kalau manusia berusaha betul-betul sholat, apalagi sholat hanya 5 menit, paling lama 10 menit, sedangkan bekerja dia bisa sampai seharian, ya kan? Masa untuk yang 10 menit saja tidak mau menyisihkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan untuk manusia pekerjaannya dan seterusnya dia rela bahkan seharian, sehari semalam
Dia rela untuk kita bekerja, tapi 10 menit untuk Allah dia tidak mau. Ini kan berarti menunjukkan kesombongannya, tidak mau sujud, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah amsaladzz dzar yata'unadz nas. Rawahu Tirmidzi. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, besok pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala amsalidz dzar, bagaikan semut-semut hitam yang kecil. Yatauhum nas yang mereka akan diinjak-injak oleh manusia. Ini balasan bagi orang yang sombong. Besok pada hari kiamat mereka bagaikan semut-semut hitam yang kecil yang diinjak-injak oleh manusia. Kenapa? Karena sewaktu di dunia dia tidak patuh kepada Allah. Dia merasa sombong, dia yang hebat, dia yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga rela tidak sholat, rela meninggalkan sholat, mencela manusia, menghina manusia. Maka akibat kesombongannya kelak, besok Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya pada hari kiamat bagaikan semut-semut hitam yang kecil yang diinjak-injak oleh manusia sebagai bentuk balasan dari kesombongannya kepada Allah dan juga kesombongannya kepada manusia. Baik, insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.